Jadinya tahapan 1, tahapan 2 itu masih kurang. Apalagi kalau tahun depan benar-benar tidak ada lagi guru honorer, kan gitu. Artinya sudah sepantasnya seluruh guru honorer itu diangkat menjadi guru P3K. Itu sudah sepantasnya. Kalau tidak, kita akan darurat pendidikan. Pimpinan Pak Fikri beserta Bu Esti, dalam kesempatan yang berbahagia ini, wah ini masukan yang cukup luar biasa. Perkenalkan, saya Muhammad Kadafi dari Dapil Lampung 1. Perjuangan guru-guru ini, Pak Fikri, kalau saya ilustrasikan dalam syair lagu itu seperti lagu padi, jadi kasih tak sampai gitu. Kalau lagu anak zaman now itu dari Leondra, jadinya apa? Pesan terakhir gitu. Karena perjuangannya yang tulus, kecintaannya yang cukup luar biasa dalam mencerdaskan anak-anak bangsa sebagai pemegang estafet perjuangan bangsa, walaupun digantung, dikasih harapan, ditarik lagi, tetap setia kekeh menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk membawa anak bangsa ke masa kecerahan Indonesia dan bisa mendorong Indonesia menggapai masa keemasan di 100 tahun kemerdekaan. Saya mengucapkan applause dan juga terima kasih kepada orang-orang tua saya semuanya. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya mewakili generasi milenial, jadinya agak sedikit terganggu kalau melihat pejabat pemerintah yang dalam berpikir, bertindak, berperilaku itu hanya sebagai corong undang-undang. Jadi kalau ngomong sesuatu, kebijakan itu hanya berdasarkan undang-undang, yang akhirnya menyampingkan hal-hal yang terkandung, makna-makna yang baik, realita yang terbangun dalam kehidupan. Kita pahami dari kecil, kita selalu dipupuk, diingatkan yang nggak bisa dirubah itu hanya kitab suci. Artinya apa? Permasalahan yang terjadi hari ini, kita haruslah memberi kebijakan-kebijakan yang menimbulkan rasa keadilan di masyarakat. Itu yang harus. Dari data, Pak Fikri, jadi perlu kita ketahui bersama bahwa 5 tahun dari masa kita menjabat 2019 sampai 2023, itu akan terjadi pensiun guru itu sebanyak 375.546. Artinya apa? Iya, sampai 2023 itu. Jadinya tahapan 1, tahapan 2 itu masih kurang. Apalagi kalau tahun depan benar-benar tidak ada lagi guru honorer, kan gitu. Artinya sudah sepantasnya seluruh guru honorer itu diangkat menjadi guru P3K. Itu sudah sepantasnya. Kalau tidak, kita akan darurat pendidikan. Karena kita masa keemasan bangsa, kita harus mempersiapkan para pendidik-pendidik untuk bisa mendidik anak-anak bangsa kita yang akan memegang estafet perjuangan bangsa. Karena apa? Masa keemasan Indonesia di 100 tahun kemerdekaan, kalau hari ini mereka kelas 1 SD, artinya mereka nanti akan usia 23 tahun. Akan usia 30 tahun lebih. Artinya mereka lah yang akan melanjutkan tongkat estafet bangsa. Jadinya perlu kita dorong, Pak Fikri, bahwa jadinya lolos kemarin itu tahap 1, tahap 2 itu tidak mengurangi pensiunnya guru. Artinya apa? Kekurangan guru itu masih lebar sekali. Nah ini harus kita dorong, mudah-mudahan perjuangan kita bersama, pola pikir kita semua bisa selaras dan bisa memberikan suatu kebijakan yang bisa memberikan Indonesia masa keemasan di 2045. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf, mudah-mudahan cinta ini akan berbalas. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kekilan organisasi ini mempunyai tujuan yang sama untuk memperjuangkan nasib seluruh tenaga honor yang ada di Indonesia, dan kami mengucapkan terima kasih banyak pada Komisi 10 DPR RI yang telah berjuang keras untuk memperjuangkan nasib seluruh tenaga honor. Sekali lagi kami berharap Komisi 10 bisa mengawal apa yang sudah dijanjikan pemerintah. Terima kasih. Forum Honorer Sekolah Negeri Gunung Kidul, Perkumpulan Pendidik Bahasa Daerah PPBDI, dan GTK HNK 35 Pendik mendukung pengembangan pendidikan, pengajaran, dan upaya mengevaluasi kebijakan seleksi guru P3K tahun 2021. Kemudian yang kedua, narasumber yang menyampaikan aspirasi diantaranya sebagai berikut. Dari Forum Honorer, mohon maaf ini mungkin disingkat ya, artinya dikompres.
Jadi kan nanti tapi lengkapnya akan disertakan. Satu, menyampaikan permasalahan dalam seleksi guru P3K 2021, antaranya kalau di depan satu, di belakangnya pakai huruf B gitu. Kalau bisa ya. Keberadaan sertifikat 500 poin yang jelas tergeser di sekolah negeri ya Pak, sekolah negeri. Guru tetap yayasan migrasi soalnya. Jadi yang yayasan tidak usah apa-apa. Kuota guru agama tidak sesuai. Sekolah negeri menjadi guru P3K diprioritaskan bagi yang telah lama melakukan pengabdian. B. Guru honorer sekolah negeri dan guru tetap di sekolah swasta yang dinyatakan lulus sebagai guru P3K ditempatkan kembali sekolah induk / sekolah asal. C. Sekolah negeri yang sudah lolos seleksi tahap 1 dan 2 namun belum mendapatkan formasi diusulkan tidak ikut tes lagi dan penempatannya sesuai dengan formasi yang diajukan pemerintah daerah. Ini sudah dijawab juga, cuma tetap kita harus tetap mengawal ya. Kemudian D. Memasukkan formasi tenaga pendidikan dan yang E-nya kuota guru agama disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Itu dari Forum Honorer Sekolah Negeri Gunung Kidul. Kemudian Perkumpulan Pendidik Bahasa Daerah Indonesia. 1. Meminta agar dalam seleksi guru P3K tahun 2022 dan seterusnya memasukkan formasi guru bahasa daerah yang terpisah dari formasi guru budaya. 2. Meminta agar guru bahasa daerah yang lolos sebagai guru P3K tahun 2021 dengan budaya agar bisa mengajar bahasa daerah sesuai dengan kompetensi profesionalnya. 3. Meminta guru bahasa daerah diberi hak dan kesempatan yang sama mengikuti pendidikan profesi guru PPG sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan sertifikat profesi guru dan mendapat tunjangan sertifikasi. 4. Meminta penguatan mata pelajaran bahasa daerah di dalam kurikulum pendidikan nasional dan regulasi kebijakan pendidikan yang terkait. Kemudian dan tenaga pendidikan honorer non kategori usia 35 ke atas mengangkat tendik yang telah berusia 35 tahun ke atas dan telah lama melakukan pengabdian menjadi PNS sesuai kebutuhan melalui Kepres. 2. Membuka formasi tendik di dalam seleksi ASN P3K dengan sama maksudnya apa? Dengan sama yang sama dengan kebijakan afirmasi guru sesuai dengan Dapodik yang telah dilakukan pemutakhiran data tendik minimal 3 tahun terakhir. Kemudian yang ketiga, Komisi 10 DPR RI akan menindaklanjuti aspirasi dan usulan yang disampaikan Forum Honorer Sekolah Negeri Gunung Kidul, Perkumpulan Pendidik Bahasa Daerah PPBDI dan GTK HNK 35+ kepada pemerintah, khususnya kepada Kemendikbudristek, Kemenpan RB, Kemendagri, Kemenq RI dan BKN agar dapat menjadi pertimbangan kebijakan terkait evaluasi seleksi guru seleksi guru P3K. Yang keempat, bahan masukan dan pandangan yang disampaikan para narasumber menjadi bagian tidak terpisahkan dari RDPU ini dan substansinya akan menjadi Kemenku DPR RI dengan pelaksanaan ASN. Cukup ya Bapak Ibu.